Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mewawancarai tentang P5. Perkenalkan, nama saya Ida Nurhayya sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Uri Ayatnya sebagai pencatat. Perkenalkan, nama saya Gita Monika sebagai penanya. Ya, wawancara. Perkenalkan, nama saya Gita Salsabila sebagai pengedit videonya. Daripada kelamaan, ayo kita wawancarain. Kak, di sini kita mau nanya. Sebelumnya mau nanya namanya siapa? Aku Afifah. Usianya berapa? Aku sekarang 17 tahun. Pendidikan terakhirnya apa ya kalau boleh tahu? Aku SMK. Nah, asal sekolah dari Aku dari SMK Bintang Harapan. kita ikut wawancara ya Kak. Apa yang menurut Anda sulit dalam mencari pekerjaan setelah lulus dari SMK? Yang pasti banyaknya persaingan. Terus bisa jadi juga karena kurangnya pengalaman. Terus juga karena mungkin kurang keterampilan mungkin ya. Oh iya. Oke. Buat pertanyaan yang kedua, apa jenis keterampilan yang Anda pikir diperlukan dalam pekerjaan saat ini dan apa? Adakah keterampilan tertentu yang Anda ingin pelajari lebih lanjut? Keterampilan yang emang kayaknya harus sekarang kita punya itu masalah di komputer kali ya. Mungkin penggunaan teknologinya itu harus dikejar terus karena kan semakin kesini teknologi itu semakin canggih, semakin lebih baik. Jadi kita juga harus bisa adaptasi. Buat pertanyaan yang ketiga, apakah Anda merasa pendidikan di SMK sudah cukup mempersiapkan Anda untuk bekerja di era revolusi industri? Mengapa? Sebenarnya untuk dari SMK sendiri seharusnya sudah cukup ya, karena kan memang SMK itu sudah dipersiapkan untuk begitu lulus bisa langsung cari kerja. Cuman perlu diingatkan lagi, ini kita masih terus harus meningkatkan terus keterampilan yang kita punya, karena ya itu tadi teknologi kan semakin canggih, jadi kita harus bisa mengadaptasi diri kita terhadap teknologi tersebut. Buat pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda mengatasi rasa cemas atau ketidakpastian mengenai perubahan dalam dunia kerja? Rasa cemas itu pasti ada. Cuman balik lagi ke diri kitanya sendiri, kita itu harus bisa adaptasi terus. Kita selalu coba buat berpikir positif dan melakukan hal-hal positif supaya kita juga bisa ikut beradaptasi gitu. Jadi kurang-kurangin lah yang namanya negatif thinking tentang pekerjaan. Kita coba positif thinking terus aja. Terus berusaha ya Kak? Ya. Buat pertanyaan yang kelima, adakah tantangan khusus yang Anda hadapi ketika mencoba beradaptasi dengan teknologi yang baru? Yang pasti tantangan khusus itu bakalan selalu ada ke depannya. Cuman buat dijelasinnya tuh agak susah gitu. Jadi ya pokoknya gitu. ada. Oke, buat pertanyaan yang keenam, apa yang Anda lakukan untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan Anda di tengah tuntutan dunia kerja yang berkelanjutan? Jadi kan karena udah selesai nih masa SMK-nya, masa sekolahnya, jadi kita cari pembelajaran di luar dari sekolah itu. Ya kita kan ada HP, di HP ada YouTube, ada Google, nah kita bisa belajar dari situ. Atau mungkin bisa cari orang-orang yang memang udah kerja sebelumnya, dan kita bisa tuh nanya-nanya kayak gitu, misal ke orang tua, ke kakak, ke teman, dan sebagainya. Buat pertanyaan yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda mengenai peluang kerja yang ada dalam pekerjaan jarak jauh atau online? Pekerjaan lewat online itu kemungkinannya 50-50 ya. Maksudnya tuh 50%-nya mungkin bisa kita dapetin dengan baik, 50%-nya lagi ya mungkin belum bisa kita dapetin dengan baik. Jadi tergantung, dan kita harus pinter-pinter milih juga, jadi nggak bisa sembarangan. Buat pertanyaan yang ke-8 nih,
bagaimana Anda berusaha untuk membedakan diri dari pelamar kerja lain yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama? Setiap orang itu kan punya ciri khasnya beda-beda ya, masing-masing gitu. Jadi gimana ya, tergantung kitanya aja gimana pinter-pinternya. Kalau mungkin saya orangnya gampang buat komunikasi, jadi ya mungkin lebih gampang kalau misalnya ya komunikasi, berbaur sama yang lain gitu. Buat pertanyaannya terakhir nih, menurut Anda, apakah ada saran yang ingin Anda berikan kepada teman-teman lulusan SMK lainnya yang sedang mencari pekerjaan? Yang pasti perbanyak terus belajarnya, terus banyak apa ya, coba hal-hal yang emang kiranya positif gitu. Nggak harus malu atau nggak harus gengsi buat ngelakuin dari hal-hal yang kecil. Yang penting jangan takut buat coba gitu. Satu lagi, sabar, banyakin sabar, doa, kayak gitu aja sih. Jadi gitu guys wawancara kali ini. Oke guys, sekian dari kami. Sampai situ aja.